Pagi yang cerah mentari bersinar, pagi yang cerah mentari bersinar, pagi yang cerah mentari bersinar. Dilempar. Ini ada, ini apa nih? Bu, ini belakangnya. Iya, susah ya. Assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my love part is not. Presentasi kelompok kami, siapa yang mau bertanya? Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk bertanya. Dari presentasi kelompok kami. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita forum berbagi pada hari ini tentang budaya positif di sekolah. Khususnya kita akan membuat tentang keyakinan keras atau yang biasa kita kenal dengan kesepakatan. Tapi di awal saya akan membawakan dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentu kita sebagai guru tahu siapa sih Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan kalau tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Kak Hajar mengibaratkan peran kita sebagai pendidik itu seperti seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapat perawatan dari Pak Tani seperti pupuk, penghilangan hama, penyinaran yang cukup, dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Tapi tidak berlaku kalau benih ubi kita berharap menjadi benih padi. Kembali lagi kepada kodratnya si anak. Contohnya kita mengajar di wilayah, kalau Bapak Ibu kita tahu wilayah kita Duren Sawit itu bukan wilayah yang di daerah elit. Jadi kita tidak bisa berharap anak-anak itu terbentuk seperti anak-anak yang kaya. Itu pun penanganan ke anak-anak akan
Di sini kita kalau Bapak Ibu kembali ke kurikulum, bukan kembali ya, kita menginjak ke kurikulum Merdeka. Di sini Pak Mendikbud, Mas Nadiem Makarim mencanangkan profil pelajar Pancasila yang isinya apa aja? Coba nomor 1, Ibu. Nah, biasanya kita sudah melakukan satu pembiasaan Bapak Ibu ya, di hari apa? Hari Jumat, betul. Kita sudah melakukan hal tersebut di sekolah kita. Yang kedua, berkebinekaan global. Kita melihat murid-murid kita di sini semua dari berbagai suku. Apakah kita membedakan? Tidak. Dalam pelajaran pun kita tidak pernah membedakan atau menonjolkan satu daerah tertentu. Terus anak-anak kita dari banyak daerah. Apakah kita memperlakukannya beda? Tidak. Dan anak-anak juga kaya akan mereka. Mungkin yang kelas 1 dan 4 sudah mulai masuk ke profil pelajar Pancasila. Ada yang kebinekaan global. Ya mungkin ada ya kelas 1 dan 4 ya. Iya. Yang ketiga, bergotong royong. Coba diingat Bapak Ibu semua, apakah murid kita sudah pernah melakukan kegiatan ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya, contohnya apa Bapak Ibu? Benar, piket kelas. Lalu yang dilakukan di hari Jumat oleh kelas tinggi, TSR. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah menjalankan ini. Lalu kreatif. Apa yang bisa kita lihat dari profil yang kreatif ini? Membuat hasil karya. Iya, betul. Kita membentuk si anak itu aktif dan kreatif. Walaupun Bapak Ibu ada tugas yang dibawa pulang ke rumah, tapi si anak itu kan kita menuntut anak itu bekerja sama dengan orang tua. Akhirnya menghasilkan satu produk, satu karya. Lalu bernalar kritis. Apa yang Bapak Ibu sudah alami dan melihat si anak itu kalau sudah bernalar kritis? Saat bertanya, lalu dia memberi kesimpulan. Lalu kalau Bapak Ibu sudah memberikan soal yang ada satu masalah, nah si anak itu bisa mengatasi masalah itu dari pertanyaan Bapak Ibu. Dia bisa bernalar. Itu sudah dilakukan kan Bapak Ibu, dan anak sudah terlihat. Tapi tetap kita terus jalankan profil pelajar Pancasila ini. Yang terakhir, mandiri. Apa yang sudah Bapak Ibu lihat dari murid-murid? Tidak nangis, terutama kelas 1. Dia sudah lepas dari orang tuanya. Ya, tidak nangis itu hal yang kecil. Tapi kalau dia belum muncul mandirinya, apa yang terjadi? Mungkin orang tuanya akan masuk ke dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami memegang kelas 1, anaknya itu masih harus ditunggui orang tuanya. Di sini budaya positif. Kita ke budaya positif. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila itu kita untuk mencapai budaya positif. Budaya positif di mana? Diawali dari budaya positif dari kelas, lalu kita besar ke sekolah. Nomor 1 untuk budaya positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi berlaku. Keempat, 5, 6, dan 7. Mungkin ada kata-kata yang baru bagi Bapak Ibu? Ada yang mana? Restitusi. Nanti kita akan masuk ke situ. Jangan salah ya. Segitiga restitusi. Jangan ditambahkan huruf lainnya. Nah, perubahan paradigma belajar.
Paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada teori kontrol tentang dunia yang berbeda dengan teori kontrol yang miskonsepsi ini. Realitas kebutuhan kita berbeda, betul nggak Bapak Ibu? Kebutuhan misalnya Bu Novel dengan kebutuhan Bu Neneng tentunya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu melakukan satu tindakan apakah memiliki tujuan? Iya, betul. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak Bu? Kita nggak bisa memaksa orang mengontrol dirinya. Kita diri sendiri ya yang bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dengan berkolaborasi. Model berpikir menang-menang, menang-menang, sama-sama menang. Apa nanti hasilnya? Makna kata disiplin, kebanyakan kalau ini untuk disiplin positif. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud gimana? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Self disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini nyambung ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau memang ada kemerdekaan itu ya dari mana awalnya? Disiplin. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, coba Bu Ais, minta tolong Bu Ais. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Iya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi pertama manusia, itu yang paling rendah. Yang kedua, minta tolong Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat berperilaku seperti itu ada motivasi yang kedua. Oh, biar dipuji, biar mendapatkan penghargaan, hadiah, imbalan, betul. 3, minta tolong ibu Yaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang paling sesuai karena dari dalam dirinya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau Bapak Ibu lihat dari 1, 2, 3, kira-kira kita akan memilih yang mana? Memilih yang 3. Ya, dari diri sendiri. Memang sesuatu yang tidak mudah. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Ibu Ambar
Coba minta tolong. Bu Ina, kelihatan Bu Ina? Oh nggak pakai kacamata ya? Ya, Bu Yanti, minta tolong Bu Yanti. Ibu Aba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Akbar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Iya, silakan. Dari cerita atau suatu kasus Ibu Amba. Nah, di sini kira-kira menurut ibu-ibu kalau menjadi wali kelasnya Doni dengan laporan dari teman-temannya, nah apa yang akan ibu lakukan? Dan kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal tersebut? Ya Bapak Ibu. Kenapa Bu Nenek? Manggil terus ditegur, ditanya baik-baik kenapa kamu melakukan itu. Dipanggil, ditegur, ditanya baik-baik. Kenapa Doni melakukan seperti itu? Iya Bu Nenek, terima kasih. Ada lagi? Sama seperti Bu Nenek? Iya. Ya. Di sini kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, dari 5 itu kita lihat si Doni itu 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, lalu yang sudah dewasa menikah. Karena itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup apa? Karena dia kan menikah dan ada keturunan. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup. Rasa cinta. Nah, di sini cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, kalau dilihat, apakah si Doni itu dia kebutuhan dasar yang dia butuhkan saat itu cinta dan kasih sayang? Kalau pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Karena saat itu dia nggak makan lapar. Nah, berarti Doni itu kebutuhan pertama dibutuhkan oleh Doni saat itu. Cinta dan kasih sayang. Apakah Doni butuh cinta dan kasih sayang? Atau apakah dia kurang cinta dan kasih sayang sampai dia tidak membawa bekal dan meminta temannya? Bisa jadi kemungkinan bisa jadi. Kenapa? Barangkali dia tidak diperhatikan orang tuanya. Penguasaan kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Bisa jadi. Bisa jadi dari mana? Latar belakang keluarga. Nah, itu perlunya memang bertanya. Benar. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Sekarang dia mau aku dong minta makanan. Aku mau minta teman aku bosan dengan makanan aku. Di situ kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Tapi nanti kan gimana kita sebagai ibu untuk menghadapi si Doni? Tapi dari cerita itu ada beberapa kemungkinan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni. Lalu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apakah dia merasa senang dengan minta bekal dari teman-temannya? Bisa jadi. Kenapa? Dia bisa berulang. Kalau tidak berulang, mungkin temannya tidak akan ngadu ke Bu Ambar. Dia senang nih makanan temannya mungkin enak. Dia membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Dalam kasus Doni tersebut, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam posisi kontrol guru. Sebagainya ada 5 posisi, ibu-ibu ternyata kita. Nah, ibu nanti masuk ke yang mana nih? Mana ya? Nah, coba kalau yang dari penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau kita posisinya sebagai penghukum. 2. Membuat orang merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih-lebih membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak ibu misalnya gini bapak ibu, emang kamu gak kasihan sama guru? Emang kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Terjadilah si anak itu akan merasa bersalah. Lalu ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Biasanya ditandai dengan memegang pundak sebagai teman. Terus terkadang ya udah nanti bapak ini ya, bapak temani kamu ngerjain, nanti ibu bantu ya mengerjakan, tapi kamu jadi lagi. Terus ada kedekatan. Itu posisi kontrol bila sebagai teman. Sebagai monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di situ kita sebagai pengawas anak-anak, kita bertanggung jawab sama anak-anak yang kita awasi. Biasanya kita kalau posisi sebagai pemantau monitor itu kita ngingetin, kamu ingat nggak sama kesepakatan kelas kita? Di situ bukan rasa bersalah, tapi si anak jadi ingat, oh iya ya kita pernah ini. Terus dia menjadi bukan rasa bersalah, dia terpacu. Jadinya dia, oh iya bu saya ingat, saya kan berjanji begini. Itu sebagai teman. Sebagai manajer, posisi terakhir manajer. Posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kalau kamu sudah tahu kamu salahnya begini, terus kamu tahu nggak solusinya gimana? Di situ kalau kita lihat ibu bapak posisinya di mana ya? Ada kira-kira ada berapa posisi yang bapak ibu rasa sudah ini loh posisi kontrol aku. Nomor 1, 2, 3. Ada tiga ya, ada tiga. Kayak mungkin kita lihat kayak Pak Febri dekat dengan murid-muridnya, dia posisinya dia ke teman ya Pak Febri ya. Lalu ada mungkin monitor atau sebagai manajer. Nanti kita lihat kata-kata gimana sih yang biasa diucapkan oleh 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah di sini kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu perilaku kontrol negatif ya. Lalu membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam, itu sedih banget tahu kamu begitu. Kamu tega banget sih sama bu guru gitu. Lalu kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Apa yang dikatakannya? Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah ini sebagai teman. Nah, ada yang pernah menjadi posisi kontrol guru di sini? Pernah? Pernah, alhamdulillah ini adalah berlaku kontrol positif. Pernah. Tanpa kita sadari, terkadang kita itu memang menempati posisi itu sebagai teman. Ya. Lalu kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, kata-katanya biasanya gimana sih yang diucapkan? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya, sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Ini kalau kita positif nih teman dan pemantau. Lalu kontrol diri yang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wih, serem juga nih ya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini itu biasanya anak udah begitu, waduh pertanyaannya hot sekali ya. Ya perlu jawaban-jawaban panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya kalau yang penghukum memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah ini pernah saya lihat anak murid karena dihukum, mungkin kejadian beberapa tahun yang lalu.
saat ya ada kejadian itu dia begini, lihat aja, dia begini sambil tangannya begini, lihat aja Bu, saya bisa ini gitu. Jangan begitu, itu guru kamu juga. Ternyata benar, kalau sebagai penghukum, kontrol sebagai guru yang penghukum itu akan ada dendam pada anak murid. Muridnya akhirnya bilang gimana? Dan ini benar dia ngomong, kalau ngomong dia bilang gini, Eki gak peduli. Ternyata benar ya. Iya, benar. Bu Eli, ternyata pas aku dapat materi seperti ini, terbayang saat itu, oh iya benar, saat penghukum itu membuat anak itu pendendam, dia dendam. Lihat aja kalau Eki besar, kamu udah besar sekarang. Eki bisa begini, sampai ada kata-kata itu yang harusnya tidak keluar karena dia mungkin sakit banget begitu ya. Terus akhirnya saat dia tuh Eki nggak peduli. Nah ini ternyata benar ya. Saya jadi benar juga ya. Terus dampaknya gimana? Mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Ini bila kita tidak redam. Bila kita sebagai mungkin ada, kita nih mungkin melihat murid kita seperti ini, tapi kita bukan sebagai kontrolnya penghukum ya. Kita bisa menahan dia, kita bisa memposisikan kita di kontrol yang lain. Bisa sebagai apa tadi? Bisa teman, pemantau, manajer. Iya, kita bisa menangani, kita bisa menghilangkan ini nih dampak pada murid itu. Memang prosesnya tidak cepat. Terus kalau yang kedua tadi apa? Habis penghukum. Apa yuk? Iya, membuat merasa bersalah. Hasilnya gimana? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, takut dibilang begitu lagi. Apa yang terjadi? Saya kan begini, kata mama begini, akhirnya membuat si anak itu menjadi melakukan kebohongan, ya menjadi pembohong. Terus muridnya berkatanya gimana? Maafkan saya, minta maaf dari ya dengan diingatkan biar merasa bersalah begitu, dia maafkan saya, tapi kan tidak baiknya apa negatifnya? Suka bohong, betul. Kan dia menghindar kan, daripada aku nanti suruh merasa bersalah, kan tidak nyaman. Terus dampaknya pada murid gimana? Rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itu akan dampak yang berkepanjangan. Nah, kita enaknya nih yang positif, yang bisa kita jalankan dan bisa kita lakukan. Kalau teman, bener nggak? Kalau terlalu dekat, si anak itu jadi ketergantungan. Udah nggak apa-apa, sama bapak ini sama ibu ini, nanti juga aku dibantuin. Betul nggak bapak ibu? Lalu muridnya itu kata-kata yang biasa keluar gimana? Saya pikir bapak ibu teman saya. Jadinya dia kalau kesalahan ya udah nanti juga akan dibantu selesaikan. Walaupun ini positif, karena tidak membuat anak itu merasa pendendam, berbohong. Dampak pada murid tergantung. Nah, ternyata ada dampak ya, tidak mandiri. Karena merasa guru itu sebagai teman, jadi saat dia melakukan satu kesalahan, gurunya selalu bilang, ya udah nanti bapak bantu, ya udah nanti ibu bantu. Membuat si anak jadi tidak mandiri dan dia tidak bisa memutuskan satu masalah. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Pamrih. Jadinya dia melakukan satu perbuatan yang dia berharap, oke, kalau aku melakukan satu kebaikan itu, saya dapat berapa bintang. Terkadang kita melakukan hal tersebut dengan menaruh bintang. Ya, pintar anak membersihkan kelas atau dia mengambil sampah, taruh bintang. Nyata dia pemantau. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nanti ini akan kita temukan di sesi selanjutnya. Apakah kita pantas? Apakah kita wajar? Apakah kita baik dengan memberikan reward ke anak? Nanti kita ada sesi selanjutnya, ya Bu ya, bersambung.
Selanjutnya sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Bagaimana caranya? Diajak si anak itu berpikir, mencari solusinya. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, mungkin kalau misalnya dia telat, dengan saya tidurnya jangan terlalu malam. Terus dampaknya pada murid gimana? Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dari 1, 2, 3, 5 kontrol guru ini, Bapak Ibu kepingin yang mana? 5. Kayaknya kalau kita lihat 5. Bukan sesuatu untuk berubah dan menjadi memutuskan untuk memilih, mengontrol diri kita sebagai manajer itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kita tanamkan dulu tadi dari mana? Intrinsik kita. Ya kan? Tadi ada 1, 2, 3 itu ingat gak Bapak Ibu? Yang pertama apa? Yang pertama tadi yang pertama. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang kita inginkan, kita kan harus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu unsur intrinsik. Jadi udah gak ada kayak anak-anak itu udah gak ada. Oh, aku kalau begini, aku nanti dapat reward dari guru. Ya, sekarang ke keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Biasanya ini diawalinya misalnya jangan pakai jangan gitu. Jadi kita dengan yang positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut tidak mungkin kita membuat suatu kesepakatan yang tidak bisa kita terapkan di kelas. Berarti semua kembali lagi tergantung dari kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nanti ada video. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini nggak tepat misalnya. Ini sekarang peraturan kesepakatan kelas 5A. Apakah tidak bisa dirubah? Bisa. Kita lihat tinjau kembali. Apakah kesepakatan ini masih bisa berlaku di sini atau kita bisa tambahkan? Itu kesepakatan semua kembali lagi ke warga kelas. Warga kelas siapa aja Bapak Ibu? Murid. Ya. Yang terakhir yang ketujuh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi diawali dengan validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi kasus siapa? Doni. Divalidasi dulu. Kayak kita buat laporan ada validasi ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita validasi dulu, setelah itu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan satu kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah, ibu pun juga pernah. Nah, di situ menstabilkan identitas. Jadi tidak membuat si anak itu down dengan kesalahannya. Menjadi kayaknya aku tuh yang salah banget. Terus semua orang kayaknya benar. Di sinilah menstabilkan identitas. Menanyakan keyakinan. Kalau satu anak itu dia tidak melakukan misalnya ada yang telat masuk, nah itu langsung kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dia diingatkan si anak, terus dia ingat, oh iya Bu, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, terus dan tidak telat, dan
Atau saya datang tepat waktu, dikembalikan ke anak untuk mengingat apa keyakinan kelas kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pada menanyakan keyakinan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Nah, ini identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ini sama kayak pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas, apakah langkah kita? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Kalau Bapak Ibu di mana ada satu muridnya melanggar keyakinan kelas, apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafin aja? Tergantung kesalahan. Iya, tergantung kesalahan yang kita lihat. Tentang sesuai keyakinan kelas. Apakah siswa tersebut diperbolehkan masuk sekolah atau tidak? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan, atau membuat mereka tidak nyaman, yang mungkin dengan tadi sebagai penghukum atau merasa bersalah. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Benar tidak Bapak Ibu? Betul ya. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi tadi. Validasi, ya. Iya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, itu ada di dalam Gostes 2004. Nah, ini ada di LMS Guru Penggerak modul 1.4. Bapak Ibu, ada pendaftaran guru penggerak angkatan 8. Ditunggu Bapak Ibu semua di angkatan 8. Nah, di sini contoh implementasi segitiga restitusi. Ini video ini diambil saat itu untuk tugas modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Ada suaranya dari udah berhenti. Itu yang terlambat datang ke sekolah, ceritanya Naila terlambat datang ke sekolah. Terus kita sebagai guru apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nah, tadi dari ucapan guru tersebut, gurunya mengingatkan apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas, ya, yang sudah diyakini oleh semuanya termasuk si Naila. Dan akhirnya muncul apa? Kesadaran dari si siswa tersebut. Nah, sekarang yang kedua, cerita yang kedua. Waalaikumsalam, aku bilang.
Apa yang kurang? Pasti kamu punya alasan. Kenapa nggak pakai dasi ini? Nah, jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Tentunya juga memperbaiki kan? Bilang mau nggak memperbaiki kesalahan kita hari ini? Komitmen keyakinan kelas apa yang diyakini kita? Terus solusinya gimana nih? Kira sudah tahu salah kira akan memperbaiki dan mengenalkan kira intinya juga bilang sudah tahu maka kira kembali ke dan di sini dia tidak lengkap memakai atribut sekolah dasi. Terus kita tanyakan dulu kenapa, pasti dia punya alasan. Itu di segitiga restitusi itu bagian apa Bapak Ibu? Validasi. Saat kita validasikan siswa apa alasannya. Lalu ke bagian kedua. Apa tadi bagian kedua? Menstabilkan, betul. Nah, menstabilkan kita tanyakan kan. Sampai terakhir apa terakhir? Apa tadi? Kita kembali di sini kita tuh menanyakan keyakinan sampai dia menemukan solusinya sendiri. Saya besok akan mengumpulkan dasi, topi, ikat pinggang pada malam hari, Bu. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan 3 langkah tadi: validasi, lalu apalagi menstabilkan, sampai menanyakan keyakinan. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi kita sebagai guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik. Dengan berkata, semua orang Pasti pernah berbuat salah. bukan mengatakan kalau tidak maka. Jadi terdapat 3 langkah dalam segitiga yang tadi ya. Stabilkan dirinya, validasi, tindakan, menanyakan keyakinan. Maka ini yang tadi sudah kita lanjut. Kok ini lagi? Nah ini contoh keyakinan kelas. Setelah video keyakinan kelas ini, kita berharap kita bisa membuat satu kesepakatan kelas yang menjadi satu keyakinan kelas kita masing-masing. Masing-masing kelas itu akan beda. Mungkin tidak sama keyakinan kelasnya Bu Yanti 1B dengan kelasnya Bu Novel 6A. Ya, tergantung bagaimana Bapak Ibu guru dan murid di kelas tersebut membuat satu kesepakatan. Ini adalah video bagaimana kita bisa membuat satu kesepakatan kelas. Dari 2 cerita tadi, siswa yang telat masuk ke kelas dan yang kurang memakai kelengkapan baju, itu bisa kita membuat satu
kesepakatan kelas yang kita yakini menjadi satu keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa membuatnya di kelas masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Saya bertanya Bu Sinta. Ya. Tadi terkait dengan keyakinan kelas ya, itu adalah budaya positif kan? Bagaimana proses pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas itu sendiri? Oh iya, terima kasih Bu Dian Novel. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Sampai saya tadi lupa ini gimana ya membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, pengen nggak membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Yang kita menjadi satu kesepakatan sehingga si anak itu mengingat apa yang dilakukan itu kurang baik, tanpa kita hukum, tanpa kita menjadi pembuat bersalah, anak tersebut sudah menyadari itu. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, ini ada contoh video cara membuat kesepakatan kelas. Dan tolong Mbak Yuli, di sini meja. Setelah itu baru kalian katakan masing-masing ke kamar yang sudah disediakan. Oke? Good. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan satu kertas, entah kertas dari buku, kertas yang disobek menjadi kotak-kotak yang digunting, atau yang langsung ada lemnya itu. Bagaimana yang ada lemnya? Ya, post-it-nya agak besaran. Kita bisa melihat di sini murid-murid menulis kesepakatan mereka untuk kelasnya. Semua murid ya, semua murid. Nah, Bapak Ibu gurunya itu tinggal memantau, melihat, mengawasi. Tidak. Lalu murid bergantian menempelkan apa yang ditulis di post-it tersebut. Kita lihat. Oke. Satu persatu. Setelah semua siswa, seluruh kelas, seluruh murid di kelas itu menempelkan, Bapak Ibu gurunya membacakan yang ditulis oleh mereka. Kadang ada yang sama kan, satu murid dengan murid yang lain sama-sama menulis, duduk dengan tertib di kursinya masing-masing, atau angkat tangan bila ingin bertanya. Nah, itu bisa kita jadikan satu. Nanti kemudian tuliskan di sini kesepakatan kelas, ya. Jadi itulah kesepakatan kelas yang sudah kalian kerjakan. Kalian sepakat tidak? Tadi isinya ada beberapa, salah satunya itu ada dalam satu video dari kamu, ya. Semua ini terkait pada kesepakatan kelas, ya. Iya. Oke, dari yang tadi sudah kalian tuliskan, kita sudah jabarkan pada kesepakatan yang akan kita laksanakan di kelas ini. Apakah kalian bersedia untuk melaksanakannya? Apakah kalian melaksanakan dari isinya? Bapak Ibu, semua adalah pemikiran, keinginan, dan satu keyakinan dari semua murid. Dikumpulkan semua jadi satu, lalu Bapak Ibu guru membuat satu keyakinan tersebut. Ya, kalau sudah seperti ini, itu sudah sama-sama adalah seperti yang ditayangkan di video. Apa yang kita lakukan? Ya, memberikan secari kertas ke murid, lalu betul, murid-murid membuat satu kesepakatan kelas, kita arahkan. Lalu apa lagi setelah sudah menulis? Menempel. Selanjutnya
guru tersebut meyakinkan lagi. Apakah kita sepakat? Itu kita tanyakan lagi. Ternyata suara bulat sepakat. Nah, itulah yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Bapak Ibu, apakah mau melakukan kesepakatan kelas di kelas, membuat kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu semua? Kalau sudah ada kesepakatan kelas, saya meminta foto atau videonya. Iya. Kelas rendah kan apa aturan itu maksudnya mereka belum bisa Kelas 1, 2 mungkin gurunya yang bikin terus kita bacain. Iya, bisa. enggak. Boleh. Mungkin ditanya lah anak-anak yang ngomong tapi guru yang nulis kali ya. Iya. Karena anak-anakku kelas 1 benar Ibu, keterbatasan kan ada yang belum bisa menulis. Tapi mereka bisa mengungkapkan. Tapi tolong diingat, untuk kesepakatan kelas ini jangan ada kalimat negatif. Contohnya kita menulis apa? Jangan atau tidak boleh. Kalau dilarang boleh nggak Bu Sinta? Jangan dilarang. Kita dilarang. Kita menghindari kalimat negatif. Gitu. Misalnya kita maksud kita dilarang meninggalkan kursi saat belajar. Kita bisa mengganti dengan siswa tertib duduk di tempat saat pembelajaran. Nah, mungkin kita bisa mengganti seperti itu menjadi satu kata positif. Seperti itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, siap, tidak ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan hadir pada forum kita di sini tentang budaya positif untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ona Salona SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada siang hari ini bisa bersama rekan sejawat. Terima kasih Ibu Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan kita berada di dunia sawit, ya, dengan padat penduduk. Jadi kita menyesuaikan dengan lingkungan. Itu yang kurikulum merdeka. Tidak asal-asal memberikan tugas, tapi kita lihat anak didik kita. Lalu kita lihat juga kodrat alam si anak, kemampuan si anak. Kalau anak mampunya sampai 3 begini lalu kita tidak mungkin memberikan tugas yang sampai. Jadi kita udah lanjut kelompok. Apalagi tadi angkat tangan jika cuci tangan sebelum masuk kelas. Nah, katanya aman, baik, sopan terhadap teman, hormati ya. Terus menjaga kebersihan. Kembali barang berak yang tepat. Gimana teman-teman, sepakat ya? Contohnya gimana? Menaruh kembali bunga dengan dibaca. Waalaikumsalam, masuk bilang. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 bagian. Kenapa? Ada apa? Apa yang cerah? Pasti kamu punya alasan. Kenapa nggak pakai dasi? Pasti kamu punya alasan. Kenapa terlambat? Semua orang pernah melakukan kesalahan.
memperbaiki kan? Gilang mau nggak memperbaiki kesalahan Gilang hari ini? Mau. Nah, teman-teman keyakinan kelas apa yang diyakini Gilang? Keyakinan kelas apa yang Naila yakini? Sip. Terus solusinya gimana nih? Hebat. Lalu solusinya apa dong? Saya akan mengerjakan PR siang hari biar rambutnya tidak kesiangan. Baik, kamu Gilang sudah tahu salah Gilang akan memperbaiki dan ingat ya jangan pernah ya. Sekarang Naila masuk ya teman-teman sudah menemukan Gilang kembali. Ketertinggalan catatan Naila nanti bisa lihat dari sini. Ya Naila, silakan masuk Naila. Waalaikumsalam. Mau tanya, selama pembelajaran cinta, ada nggak yang pernah dimarahin sama ibu? Nggak pernah? Nggak pernah. Kalau telat gimana? Nggak dimarahin, cuma diingetin Bu. Diingetin. Diingetinnya gimana? Ingetinnya kalau tidur jangan kelamaan. Terus kepercayaan kelasnya apa? Oke. Ya ibu pindah ke kelompok lain, kelompok sini. Gimana belajar dengan ibu? Seru. Pernah dimarahin nggak? Beneran? Bener? Ada yang pernah dipanggil ibu nggak? Pernah? Kenapa? Dalam kelas terus sama bu guru diapain? Diingetin. Diingetinnya gimana? Iya. Terus sambil bu guru ngingetin apa yo? Kesepakatan. Ada di mana sih kesepakatan kelas kita? Ada di mana? Tunjukin nih. Mana? Oh itu. Sekarang ibu mau tanya kelompok sini. Pak, apa kabar? Irfan masih ngantuk? Oh enggak. Irfan pernah dimarahin bu guru enggak? Waktu Irfan ngantuk, bu guru marah enggak? Irfan, ibu apain kemarin? Diingatkan. Ditanya ya? Tanya apa Pak? Oh, nggak dimarahin? Jadi kamu kalau nggak dimarahin, tapi mau berubah nggak Pak? Mau. Ibu tanya ke sini Terima kasih ya. Ke sini. Ibu mau tanya ini pada aktif nggak? Aktif. Saat belajar. Terus kalau diskusi gimana? Aktif nggak? Aktif. Kan bu guru minta kalian untuk aktif. Aktifnya gimana? Bekerja sama. Apa lagi? Aktif dalam kelompok. Apalagi? Ayo. Aktif bertanya. Apalagi? Terus harus percaya diri saat presentasi. Benar. Terus saat apa lagi? Satu lagi. Kalau ada pertanyaan harus percaya diri untuk menjawab. Kita pindah. Terima kasih ya. Kita pindah ke kelompok ini. Kelompok ini ibu mau tanya, selama belajar sama Bu kita, bosan nggak? Nggak bosan. Kenapa? Alasannya nggak bosan kenapa? Apa Pak? Katanya nggak bosan. Kenapa? Paran? Apa Safira? Kenapa Safira? Oh, belajar di luar. Emang pernah ibu ajak belajar di luar? Pernah. Belajar apa? Mencangkok. Iya. Terus permainan. Ya permainan apa kemarin kita belajar? Tangkuk alu. Nggak bosan? Enggak. Berarti masih betah ya belajar sama bu guru? Terima kasih ya.